Bali itu adalah besar. Tantangannya pasti juga besar. Orang-orangnya pasti orang-orang besar, Bapak dan Ibu. Makanya kami hadir di sini sebagai bagian dari keluarga Bali, bahkan keluarga Tabanan ya. Tentu saja acara kita hari ini bukan kebetulan dan tentu saja ada yang kita bicarakan karena sudah lebih kurang program kita berjalan di desa kita. Kemudian kita juga ingin menyampaikan di batas-batas akhir program kita ini bahwa kita juga mengundang Bapak dan Ibu dari desa yang sekitar desa kita untuk bisa kita sama-sama berbagi pengalaman. Kami ingin menyampaikan sekilas tentang bagaimana PT Go Circular ini yang menjadi implementing dari program CLOK kita ini. Dia adalah social enterprise. PT ini perusahaan terbatas beroperasi secara bisnis. Tetapi hasilnya ditanamkan kembali SHU-nya itu ke dalam program yang berdampak. Jadi kita memang fokus di lokal. Jadi ini bagaimana mendampingi UMKM persampahan agar dia bisa berkembang. Dari dia berkembang, kemudian dia maju dan membuat jejaring yang lebih besar. Kita tidak bicara tentang hanya konsep. Kita masuk langsung ke permasalahannya. Tahu betul kita berapa duit harus disediakan desa. Berapa kurangnya bisa kita hitung. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita itu juga melihat titik strategisnya adalah perubahan perilaku. Nah ini yang paling berat. Itu tantangan kita yang ada dalam ruangan ini, bukan hanya Go Circular. Komitmen dan konsistensi. Sampah semua kita tahu, tapi komitmennya harus diuji dari hari ke hari. Karena itu Bapak dan Ibu kami tidak lelah, dari pengalaman kita di sini, kita jadikan modal besar dan mari ke depan Bapak dan Ibu, desa yang ada, desa yang akan kita kembangkan insya Allah di 2026. Gosir menjadi hub penghubung bagi desa yang akan mengembangkan ekonomi sirkular. Ya. Mari berkolaborasi, mari kita buat di dalam kenyataannya bahwa masih ada peluang usaha hijau dan pekerja hijau agar di desa tumbuh bisnis-bisnis baru dan semua bertumpu kepada lokal, khususnya bisnis lokal. Sekilas tentang program pendampingan desa Go Circular ini adalah tujuannya tentu meningkatkan kinerja secara keseluruhan dari sistem pengelolaan sampah desa, baik yang sudah existing atau yang sudah dijalankan pemerintah desa maupun yang baru mulai Bapak Ibu. Itulah kami menerapkan pendekatan yang partisipatif melibatkan pemangku kepentingan karena kondisi awal desa akan sangat menentukan bagaimana kami nanti akan mendampingi. Program pendampingan desa yang kami mulai dari bulan Agustus 2024 dan sampai saat ini, dan insya Allah untuk periode ini sampai dengan Desember 2025 meliputi berbagai kegiatan. Tujuannya adalah Bapak Ibu kami ingin berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas SDM di pemerintah desa dan juga masyarakatnya. Semua yang kita support di sini dilakukan melalui proses diskusi dengan teman-teman di desa. Jadi harus berdasarkan identifikasi kebutuhan yang pertama. Yang kedua, jika kita support itu, apakah Bapak Ibu akan berkomitmen untuk bisa mengoptimalkan fasilitas tersebut? Gitu. Semua ini kami lakukan dalam rangka supaya dukungan ini tepat guna. Masyarakat adalah sumber kekuatan utama kita, ya. Jadi kami sangat-sangat concern bahwa keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat itu perlu didorong. Jadi acara ini adalah acara yang sangat menyenangkan dan membanggakan buat kita bersama. Ibu, mudah-mudahan dari acara ini ada koneksi-koneksi lainnya, ya. Tentu terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kami sampaikan khususnya untuk 3 desa mitra kami dari Desa Daupeken, Bengkel dan juga Wongaya Gede, dan mudah-mudahan seperti yang Pak Amriza sampaikan kami sedang mengusahakan pendanaan untuk bisa melanjutkan di 3 desa dampingan dan memperluas ke desa lainnya. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan sampah, polanya angkut buang.
Rata-rata sampah adalah 6 ton per hari. Nah, setelah kita lakukan pengolahan sampah, anorganiknya itu melalui bank sampah, organiknya itu melalui TPS 3R ya. Residu kita tetap bawa ke TPA. Ya. Jadi rata-rata sampah yang kita kelola itu 12 ton sekarang sebulan. Saya bilang ke kader waktu itu, nggak ada masyarakat yang bawa sampah, pokoknya buka aja. Karena ini penting, konsistensi ini penting gitu. Yang pertama kali datang itu jumlahnya di masing-masing banjar kira-kira 10-15 orang. Kemudian bertambah menjadi 20 orang, bertambah menjadi 40 orang, bertambah menjadi 50 orang. Dan sekarang rata-rata yang hadir ke bank sampah itu 60-80 orang. Nah, setiap tahun kami evaluasi karena sudah ada mulai pendapatan, sudah ada mulai iuran, support dari masyarakat, kita bisa mulai efisiensi di desa sekarang ini. Awalnya 200 juta, sekarang mungkin sekitar 180-an. Apa yang belum? Peningkatan sumber daya manusia ini paling penting. Kemudian kami masih belum melakukan efisiensi pengolahan sampah organik di TPS 3R. Itu yang masih menjadi PR. Jadi sumber daya manusia dan pengolahan sampah di TPS 3R untuk organik yang masih menjadi PR kami saat ini. Nah, kondisi sebelumnya di Desa Dopokan kita sudah ada TPS 3R Sadu Kencana namanya. Nah, cuma di dalam perjalanan tidak semudah yang kita pikirkan membuat TPS 3R. Awalnya kita di Desa Dopokan itu ada 2 layanan yang kita lakukan. 1 TPS Sadu Kencana, 2 dilakukan layanan oleh DLH kita. Nah, fokus layanan Sadu Kencana terus diedukasi dari 5 pelanggan awalnya. Pemerintah desa sudah mulai MOU dengan Eko Bali karena terkait dengan pemilihan sampah, ada sampah organik, anorganik ini kita mulai lakukan. Nah, sekarang di TPS Sadu Kencana, Astenggara seperti tadi Tiang sampaikan dengan upaya dari CLOCC, Go Sekuler datang ke Dopokan, memberikan pendampingan kepada kita sehingga apa menjadi program penguatan desa mulai kita dapatkan. Beda desa, beda cerita pasti niki. Setelah Tiang jadi perbekal, di desa Tiang niki belum ada lembaga kegiatan tentang pengelolaan sampah. Sama sekali tidak ada. Waktu niki Tiang ingat sekali desa Tiang diprioritaskan mendapatkan TPS 3R. Nah, ternyata seiring waktu kita berjalan, kita di Desa Wongaya Gede tidak punya tanah. Akhirnya kami tidak jadi mendapat TPS 3R. Nah, tahun 2021 ini akhirnya dari Bapak Kadis memberi solusi untuk kita bekerja sama dengan bank sampah. Akhirnya kita berikan menganggarkan masing-masing orang ini ke 2 kamping dengan harapan bulan depan kita kumpulkan, ditimbang, kemudian hasil timbangannya masuk di buku tabungan. Ternyata setelah Tiang hitung sampai dengan 3 September 2025 kurang lebih 17 ton yang bergeser niki sampah. Saya dalam kesempatan ini sekali lagi dengan tulus dan ikhlas atas nama warga Desa Wongaya Gede menyampaikan banyak terima kasih, penghargaan yang sangat tinggi atas pendampingan dari O'Clock ini. Karena apa? Manfaatnya memang belum signifikan kelihatan. Tetapi Tiang punya harapan besar untuk ke depan bahwa hasilnya akan ada. Tiang meyakini kalau kita semuanya bekerja sama dengan niat yang baik, sampah selesai di desa, Tiang yakin kurangin di TPA Niko pasti akan berkurang. Pasti sampah pasti akan berkurang. Tetapi kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nanti program Go Sirkular atau CLOCC atau apapun diperpanjang, saya titip satu aja advokasi, Pak. Ketika ada satu layanan
yang retribusinya dia per bulan 450.000 dia angkut sampah campur, sedangkan kita per membuang sampah ke TPA itu harus 75.000, sebulan bisa sampai 3-4 juta, sedangkan kita sudah memilah. Boleh nggak itu kita diadvokasi? Tapi kalau seperti itu mereka nggak kapok-kapok, mereka akan tidak memilah sampah. Ini harapan kami di desa, sehingga kami sekarang berjuang sendiri untuk itu. Ya, sehingga kita yakin nih bertiga mainnya sekarang nih nyanyinya terbang gitu artinya. Untuk plastik low value kami di desa saat ini kami kerjasamakan dengan 2 vendor nih. Nah, di samping itu kegiatan seperti ini harapan di tiang ada pendampingan dari Bapeda sampun becik wenten pertanian seharusnya. Wenten kita punya Dharma Santika mungkin ya di Tabanan. Kita punya juga Kasatpol PP. Penegakan dari Perda. Ya, Perda yang ada sampai sekarang niki pelanggaran terhadap lingkungan di kota make sekali metumpuk-tumpuk masang pelang di samping pelang dibuang sampah. Kita lapor kemana? Siapa yang memproses? Saya sendiri, saya selaku pribadi dan yang mengikuti program CLOCC dari 2021 sampai sekarang sangat berterima kasih. Jadi kedepannya justru Pemda yang belajar dari 3 desa ini yang menurut kami sudah melaksanakan pola itu. Metode ini namanya 4C. C yang pertama itu kita collect, jadi kita akan mengumpulkan informasi. Kemudian C yang kedua itu choose. Choose itu memilih, kita akan memilih. Kemudian C yang ketiga adalah create. Create itu membuat. Dan C yang keempat adalah commit. Jadi kita akan berkomitmen atau memutuskan, jadi 4C. Kita akan mengumpulkan Bapak Ibu di sini sebagai warga desa. Sekarang posisikan Bapak Ibu semua itu adalah sebagai warga desa biasa. Ketika Bapak Ibu menjadi warga desa biasa, kemudian memandang atau melihat desanya, persoalan atau tantangan dalam pengelolaan sampah desa itu apa? Kalau bicara tentang sampah, harusnya memang kita mulainya memang dari regulasi. Ini penting Pak, sarang sami nggih. Kalau regulasi tidak ada, jangan harap kita akan disiplin semuanya. Ini harus dibangun. Ya. Saya sama mungkin nih ya, edukasi masyarakat, pemahaman masyarakat itu menjadi Edukasi masalah. Dan yang kedua mengenai masalah anggaran dan prasarana terkait sampah ya. Itu kurang lebih, jadi sama 2 masalahnya sama. Artinya edukasi masyarakat juga kurang. Kami dari pemerintah desa, fasilitas SDM kami juga kurang, Kendan. Kurangnya edukasi tentang pengolahan sampah, belum adanya juga pemilahan sampah dari masyarakat, belum adanya pengolahan sampah terutama anorganik juga residu. Kenapa? Membiasakan warga utawi wargi, membiasakan salah satu niki karena sampah niki bersumber dari rumah tangga kita sendiri. Nah makanya dari setiap masing-masing rumah tangga itu supaya bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kendala yang dihadapi di masyarakat yaitu kurangnya sinergi dari pemerintah adat dan juga dinas. Jadi kita sudah memilih dari, kan C yang kedua itu choose ya, dari banyaknya persoalan yang tadi muncul, tantangan yang muncul. Yang pertama masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilah sampah. Yang kedua, masih kurangnya peralatan pemilahan di rumah tangga. Sebagai ketua PKK, perlunya yang lebih sering turun ke warga atau ke masyarakat untuk memberikan edukasi
bahwa pentingnya pengolahan sampah atau pemilahan sampah dari rumah masing-masing sebelum dibawa ke tempat bank sampah. Jika memungkinkan dari desa atau dari desa, dari lembaga atau CSR menyediakan peralatan pemilahan sampah di masyarakat ke warga, masing-masing warga maksudnya. Ketika peralatan kurang, jawabannya tadi gunakan barang bekas seperti ember, kampir, plastik sebagai tempat memilah sampah di rumah. Oh, plus lu sebagai masyarakat. Persoalan-persoalan yang Bapak Ibu tulis tadi itu sudah muncul atau sudah Bapak Ibu temukan solusinya. Mungkin temannya yang menulis atau menjawabkan. Jadi dia sudah selesai harusnya. Ya kan? Dari latihan ini kita sudah tahu, masyarakat raganya kurang edukasi nih gitu. Kurang sosialisasi. Ya udah berarti solusinya adalah lakukan edukasi, lakukan sosialisasi kan gitu. Kurang peralatan ya tambahkan peralatan. Gimana caranya carikan peralatan. Karena masalahnya sudah datang dengan solusinya gitu. Tanpa ada Norway pun kita di sini, wah nih solusinya nih gitu. Tanpa ada bantuan dari pusat, dari gubernur, nah ada solusinya. Kita sebagai masyarakat dan kita sebagai profesi masing-masing itu memiliki solusi terhadap persoalan-persoalan persampahan. Di komit itu kita akan menyepakati solusi terpilih, kemudian membuat rencana kerja disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan waktu. Memang selama ini sudah kita lakukan ya selaku pribadi, yaitu bagaimana kita mengurangi. Yang tadi kan seperti yang undang-undang dari tentang sampah itu satu adalah bagaimana pengurangan dan kedua baru penanganan ya. Jadi kalau penanganan ya sudahlah kita biarkan yang ahli-ahlinya untuk berpikir. Yang pertama pasti kami selaku masyarakat bagaimana pengurangan. Karena saya di Brida mungkin ada kajian bagaimana kita bergerak ke ekonomi sirkular dalam menangani mengelola sampah ini. Harapan kami adalah apa yang kami lakukan, apa yang kami fasilitasi itu bermanfaat dan berguna untuk pengelolaan sampah di desa.